di masa pemulihan lah. Pas mau ke rumah sakit aku mendapat kabar yang melihat langsung itu sampai meninggalnya itu Dewi. Jadi dia lihat di situ pas masa-masa kritis sampai akhirnya meninggalkan kita. Gimana ceritanya? Iya, awalnya papi itu memang udah pernah kena stroke ya, terus kita DSA gitu. Cuma sejak adikku yang nomor 2 berangkat ke Pekanbaru untuk kerja, makin menurun dia, kayak kesepian gitu. Makanya sering tuh bawa nginep di rumahku, tapi mami sering pengen rumahnya ini jangan kosong gitu. Tapi papi tuh sering, aku pengen nemu boruku gitu. Boru itu maksudnya putriku. Terus tiba-tiba kita udah jalan-jalan kemana-mana, tiba-tiba papi demam. Kita pikir karena apa ya, flu. Tentunya kena infeksi bakteri. Itu udah 3 hari demam. Kita takut kalau kita bawa ke rumah sakit suka, dan bener gitu loh, maksudnya di rumah demam kita rawat sembuh gitu. Ini kok yang traumanya tuh takut kalau dibawa ke rumah sakit karena papanya suamiku kan dibawa ke rumah sakit meninggal gitu. Nah aku takutnya tapi dibawa ke rumah sakit diagnosisnya beda-beda, ternyata ada infeksi bakteri lah, sepsis lah gitu loh. Ya itu menyerang lansia dan anak-anak. Nah dokter udah bilang, sempat waktu masuk ICU dokter udah bilang, ih bagus banget nih infeksinya, apa tubuhnya udah bersih katanya. Keluarlah dari ICU, pindah ke kamar, tapi kok nggak apa ya, nggak, kurang responsif gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh tanggal berapa ya, tanggal 4-nya sempat berhenti nafasnya, kita udah teriak-teriak, udah hilang, aku udah kritis pokoknya. Aku teriak, papi kasih setengah jam lagi, ngomong gitu kan. Selama berapa hari di rumah sakit gak ada ngomong. Kalau ditanya, udah puas lah kau ngerawat orang tua? Enggak. Waktu kami nggak pernah penuh karena kami juga punya kegiatan. Jadi kalau ketemu, papi udah tidur gitu, papi cuma gitu doang cium. Anakku lah yang puas sama opungnya gitu. Jadi pas papi kasih setengah jam lagi, kayaknya papi dengar, padahal udah berhenti berapa detik, 2 kali. Papi hidup lagi gitu loh, hidup lagi tapi nggak responsif banget gitu. Cuma dia kasih isyarat dari matanya dikedip-kedipin, kalau iya kedipap, iya gitu. Udah. Tapi kemarin kita full jagain sampai nginep. Kayaknya dia mau kasih kita tidur sampai jam 1:30, karena kita tidurnya jam 6:30 kan, jam 6-an, 6:30 pagi. Dikasih tidur tenang. Tiap 1 jam nggak tahu kenapa aku kebangun ngelihat tensinya, ngelihat denyutnya gitu. Masih bagus sampai gini. Udah bagus loh Pi, ngomong dong Pi, aku bilang. Nggak ngomong-ngomong juga sampai datang tamu, salah satu personil dari band Amigos, yaitu Uda Reinhardt Ahmad Amigos, datang sama Nang Uda istrinya. Bercanda-canda, masih dibercandain. Mereka kan memang sering nyanyi bareng gitu kan. Bang Jack, nih aku datang. Ayo Bang Jack, tunjukkan ke mereka. Kalau Bang Jack respon, gerak. Tapi pas kami lagi ngobrol, makin turun denyutnya, makin turun. Aku bilang, enggak, press nanti naik lagi tuh. Adikku yang nomor 2 pas di samping papi. Turun gitu. Tapi memang tiap kita lihat naik gitu. Lama-lama memang udah gak terselamatkan, tetep sampai gitu. Jadi kronologinya nggak ada. Memang sakit tua, memang papi. Mungkin kenangan apa sih Kak
kakak dengan si papi mungkin kan sangat dekat gitu ya. Ya, aku dibawa kemana-mana, dari kecil aku dibawa kemana-mana. Di mana dia nyanyi, papi nyanyi, selalu aku dibawa, bangga banget gitu loh. Punya anak menyanyi, dibangga-banggain. Aku pertama kali nginjek Amerika karena papiku. Kalau bukan karena papiku, aku nggak pernah nginjek Amerika. Karena aku bukan siapa-siapa. Maksudnya belum punya nama, aku masih sangat muda. Tapi papiku yang rekomendasikan, padahal yang diundang papi gitu. Ternyata orang Amerika bilang, wah seru nih kalau bapak anak bisa nyanyi. Ternyata aku bisa nyanyi dan menunjukkan memang aku benar-benar borunya Jack Marpaung gitu. Dan senang berikutnya diundang lagi ke Amerika. Nyanyi sama papi tuh. Sekarang ada lagi nyanyi. Aku tunggu. Tahun ini aku ada sama suamiku ada konser. Dan aku mohon sama Tuhan, ada mungkin gak Tuhan ada mujizat kalau papi sembuh terus kami nyanyi. Betapa menghebohkannya itu Tuhan. Bilang, tapi Tuhan berkehendak lain kan. Papi harus pergi tanggal 5 Januari 2025, minggu pertama tahun baru 2025. Mungkin pesan terakhir papa buat Kak Dewi atau Abang Alek mungkin ada nggak sih buat kalian berdua gitu? Terakhir berapa bulan yang lalu ya, baik-baiklah kalian berumah tangga gitu. Kalau pas aku, karena Amang itu kan udah lama terdiam gitu ya, jadi dia cuman kayak matanya kebuka begini tapi nggak ngomong lagi, cuman ngeliat aja, cuman ngangguk gitu. Tanggal 4 kemarin itu terakhir kalinya nutup mata. Jadi selama kritis selama ini pun ibaratnya masih bisa buka mata. Kemarin itu udah kayak lagi nanti kawan datang udah tutup seremot. Itu udah terakhir dia buka mata melihat dunia lah gitu, dan sampai Halo, Bang. meninggal. Kalau kata-kata terakhir aku Ini dulu, Bang Julius Sitanggang, karena udah lama nggak ini, nggak Bang Julius Ben. Iya. sampai udah lama gitu. Dan menurutku juga Amang itu udah sangat tenang lah, karena udah sangat lama untuk menahan sakit itu. Sakit rasanya. Tapi kan berapa bulan lalu ingat gak, Beb masih bercanda-bercanda. masih bisa bercanda. Ngelawak. Karena bawaan Amang itu dari waktu sehat kan apapun bahan jadi candaan, suka ngelucu, jadi kita pasti terhibur. Jadi sesuatu itu bisa jadi bahan candaan, ngelawak-lawak aja gitu, bikin Padahal hati lagi senang. dalam keadaan gak sehat. Iya, Ngelawak. dalam kondisi begitu pun masih dibawa menghibur orang. Tadi kan Kak Dewi sendiri artinya melihat secara langsung dong kepergian papi. Apa? Melihat benar-benar melihat secara langsung kepergian papi. Iya, dia langsung ngeliat Langsung sampai nafas terakhirnya. sampai mau coba pompa dadanya gitu, tapi takut patah gitu. Karena Udah pas pulus kali banget. kedua papi udah mulai kritis gitu, dokter kayak diem aja, aduh denyutnya udah ini, kasihan kalau dipus terus dengan obat gitu kan. Dan memang pas setengah jam sebelum kepergiannya ya, setengah jam, 1 jam sebelum kepergiannya, aku bilang, bercandain, buka dong matanya Pap gitu. Gini dia gitu, maksudnya karena mungkin udah terlalu lama tutup, jadi buka silau banget kayaknya. Tapi kejadian yang paling haru, siapapun datang dia tahu cuma gini-gini aja dan gak buka mata. Tapi anakku, aku suruh nyanyi dekat opung. Dia mau nyanyi, sapu tangan, terus nangis. Langsung papiku ngelihat sebentar gini, bener-bener asli ngelihat, karena nggak kami videoin aja, ngelihat gini lama, terus tutup lagi udah. Nyanyi lagu ciptaan papi. Dan anakku yang pengen jadi penerus papi katanya.
Dan tahu dong kegiatan kami juga. Jadi kayak nangisnya aku ini bukan tidak merelakan, tapi kayak kurang banyak gitu loh. Aku rawat bapakku, kayak banyak kesalahanku yang bikin mungkin dia panik gitu. Ketika papi bawa mami pulang ke sini, aku sama mamiku argumen, jadi itu buat dia pusing. Kayak gitu. Jadi dia pengen cepet. Nah kemarin berapa bulan lalu bilang, itu diambil aja kayak Tuhan, aku udah gak kuat ngomong kayak gitu. Terus mami nangis-nangis, jangan papi, kenapa ngomong kayak gitu? Baru papi bilang, iya enggak jadi kan. Kalau untuk terakhir mungkin pesan mungkin untuk Kak Dewi, untuk karirnya mungkin ada segala macam omongan gak meneruskan apa segala macam, pencipta segala macam, itu ada nggak sih tentang itu Kalau itu dari legasinya atau gimana? selalu papi ngomong, Dewi hebat, Dewi hebat. Jadi apapun Dewi bisa, karena aku memang mewarisi sifat berani papi. Aku bisa kayak gini karena nama besarnya yang Tuhan kasih sama papi, dan karirku pun bisa begini. Aku bisa disegani orang karena nama besar papiku yang Tuhan kasih. Tapi aku minta Tuhan kuatkan aku untuk bisa jalani hari-hari ke depan bernyanyi, maksudnya dalam karirku. Apalagi kalau nyanyikan lagu-lagunya biar nggak terputus gitu loh. Aku sering, papiku masih hidup aja aku nyanyi depan dia lagunya, aku nangis-nangis. Gimana begini? Ini yang aku takutkan. Ini yang aku takutkan. Ya, aku cuma berdoa aja untuk supaya aku bisa nyanyi dengan bisa meneruskan legacy Jack Balpau sampai ke anak cucunya. Kak, untuk pemakaman sendiri Pemakamannya kapan, kapan, Kak? di mana? Hari di mana? Kamis pagi Kamis pagi di San Diego. San Diego. Ada alasannya mungkin kenapa di sana? Kenapa di sana dia minta atau seperti apa? Permintaan mami, kalau papi mah di mana aja. Papi itu bilang aku nggak harus yang terlalu gimana gitu. Yang aku butuhkan kalian baik-baik. Itu menjadi suatu kebanggaan buat papi. Tapi papi nggak pernah minta kemewahan, luxury kayak gimana, nggak pernah. Papi orangnya sederhana. Papi minta yang sederhana, dapatnya lebih dari sederhana. Jadi nggak perlu minta yang kemewahan. Aku banyak belajar dari papi. Dan aku mewarisi sifat papi yang nggak suka. Siapa yang nggak suka uang kan? Tapi papi adalah salah satu contoh apa adanya. Nggak suka terlalu mewah. Tapi Tuhan kasih lebih. Jadi alasannya adalah memang pemberian Tuhan.